seorang wanita, yang mana wanita itu tidak ada keluar dari lidahnya, tidak ada keluar kata-kata dari lidahnya, melainkan kata-katanya Al-Quran semuanya. Karena tahu perkataan tadi semua akan hisab. Semua yang diucapkan pasti dia akan hisab. Salah kata, salah ucap, salah ini bisa melumpuhkan kita dalam neraka. Maka seorang wanita ini tak mau berucap, tidak mau berkata-kata kecuali yang baik-baik saja. Karena jurusnya lidah dua. Jurusnya lidah dua. Falyakul khairan atau liyasmut. Jurusnya cuma dua. Falyakul khairan, cakap yang baik, atau liyasmut, atau diam. Nah, itu cuma dua saja. Kalau tidak bicara yang baik, ya diam. Bercakap yang baik, kalau tidak diam. Maka seorang wanita, ini Allah Ta'ala berikan contoh kepada kita, seorang wanita yang kita tak bisa menjaga kita. Nah, ini contohnya, Allah berikan contohnya kepada kita, seorang wanita yang mana perkataannya tidak ada yang tidak bermanfaat, perkataannya yang baik, bahkan semua perkataannya Al-Quran. Kalau sudah Al-Quran yang keluar dari mulutnya, maka semua kebaikan. Maka Abdullah bin Mubarak ini kisah, ini sebuah kisah nyata, bukan kisah dongeng, dan kisah nyata. Orang ulama Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar, hidup di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah. Pergi haji, karena pergi haji itu sudah dari mulai Syawal ini orang dulu pergi haji. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Syawal sudah pergi, Zulqa'dah, Zulhijjahnya mereka menunaikan haji berjalan. Maka Abdullah bin Mubarak pergi haji, pas di jalan jumpa seorang wanita. Jumpa seorang wanita, diam sendiri, termenung sendiri, duduk sendiri, seorang wanita sudah tua. Lalu Abdullah bin Mubarak tanya, wahai ibu, pertama mengucapkan salam, assalamualaikum. Apa kata ibu itu? Menjawab assalamualaikum. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ibu itu menjawabnya dengan Al-Quran. Ini kisah yang keluar dari lidah ibu ini semuanya Al-Quran. Karena takut kalau bicara yang lain-lain. Apa kata ibu? Assalamualaikum. Abdullah bin Mubarak ucap salam. Ibu itu pun menjawab salamun qaulan mir rabbir rahim. Jawab ibu. Itu surat apa? Dalam surat Yasin, ya kan? Assalamualaikum, selamat bagi kamu. Kata ibu itu salamun qaulan mir rabbir rahim. Keselamatanlah bagi salam qaulan, keselamatan ucapan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Kemudian Abdullah bin Mubarak tanya lagi, "Wahai ibu, mengapa kamu di sini? Wahai ibu, mengapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan?" Lalu apa jawab ibu tersebut? Jawabnya dengan Al-Quran juga. Apa kata ibu? "Wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Wa may yudlilillahu fala hadiyalah." Barang siapa yang disesatkan Allah, maka tak ada yang dapat memberikan petunjuk. Maka Allah berpikir, apa maksudnya? Oh, maksudnya ibu ini sedang tersesat. Barang siapa yang disesatkan Allah, tak ada yang bisa berpetunjuk. Tapi jawabannya dengan Al-Quran. Abdullah bin Mubarak tahu ibu ini sedang tersesat di sini, tersesat dia. Lalu ditanya Abdullah bin Mubarak rahimahullah lagi, "Wahai ibu, mau kemana engkau pergi? Mau kemana engkau pergi, ibu?" Apa jawaban ibu itu? Dengan Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Berarti ibu ini mau kemana? Mau ke Masjidil Haram, mau pergi haji. Oh, berarti ibu ini pergi haji juga, sama pergi haji. Tapi jawabannya Al-Quran. Lalu tanya Abdullah bin Mubarak lagi, "Wah ibu, sudah berapa lama kamu di sini?" Apa jawab itu? Salasa layalin sawiyya, dalam surat Maryam. Salasa layalin sawiyya, kata ibu. Artinya sudah 3 malam saya di sini. Abdullah bin Mubarak dia di sini sudah 3 hari 3 malam. Oh, dalam surat Maryam. Lalu ditanya Abdullah bin Mubarak lagi, "Wah ibu, tak ada nampak saya makanan di sini. Ibu sudah makan atau belum? Ibu bagaimana makannya bagaimana?" Apa jawab ibu itu? Huwa yut'imuni wa yasqin, dalam surat Syura. Huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah yang berikan saya makan, dialah Allah yang beri saya minum, kata ibu tersebut dengan Al-Quran. Wah ibu, kalau air tak ada bagaimana ibu mau sholat? Sholat kan wajib, ibu bagaimana sholat? Apa jawaban ibu tersebut? Fatayammamu sha'idan thayyiban. Saya baru tayamum. Saya bertayamum, tak ada air saya bertayamum. Tapi jawabannya dengan Al-Quran. Lalu kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, "Wah ibu, ini saya ada sedikit makan. Saya ada sedikit makan, makanlah ibu." Apa jawaban ibu tersebut? Wa atimmu siyam ila lail. Saya akan sempurnakan puasa saya sampai malam. Oh tahu berarti ibu sedang puasa. Ibu, ini kan bukan Ramadan, Ramadan lewat. Ini bukan Ramadan, makan. Apa kata ibu? Kenapa kamu puasa? Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Berarti ibu ini sedang puasa sunnah. Wa man tatawwa. Barang siapa yang berpuasa yang sunnah, maka itu lebih baik. Oh tahu, berarti dia sedang puasa sunnah. Ibu, kita kan sedang musafir. Kita kan sedang musafir. Kalau musafir itu boleh tidak puasa, wajib saja boleh bagi sunnah. Apa kata ibu tersebut? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu puasa itu lebih baik. Kalau kamu puasa itu lebih baik. Soal Baqarah ayat 184, habis 183 184. Kemudian Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu berkata, "Wah ibu, kok enggak ada jawaban lain, enggak ada pembicaraan lain kamu tanya kepada saya?" Apa jawab ibu tersebut? "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah apa yang kita ucapkan melainkan di sisi kita ada malaikat raqib dan atid, kata jawab ibu tersebut.
Kemudian Abdullah bin Barak tanya lagi, wahai ibu, kamu ini dari suku mana? Suku mana ibu? Kamu dari suku mana? Dari kabilah mana? Apa jawaban ibu itu? La taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan engkau bertanya sesuatu yang kamu tidak tahu. Tidak tahu. Kalau saya sebutkan suku saya, kira-kira kamu tahu tidak? Tidak tahu. Jangan kamu tanya. La taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan kamu bertanya tentang apa yang tidak kamu ketahui. Tanya kata ibu tersebut, kalau begitu saya minta maaf lah. Nah, kalau gitu saya minta maaf. Kata Abdullah bin Barak, apa jawaban ibu tersebut? La tathriba alaikum al-yawm, dalam surat Yusuf. La tathriba alaikum al-yawm yaghfirullahu lakum. Kamu tidak ada dicela, kamu tidak ada masalah. Allah Taala Maha Pengampun. Allah Taala Maha Pengampun. Tapi jawabannya semua dengan Al-Qur'an. Kemudian Abdullah bin Barak radhiyallahu rahimahullah berkata, wah ibu, marilah, saya ada unta. Naik di atas unta saya, nanti kita cari rombongan ibu yang sesat ya kan. Lalu untanya ditundukkan. Kemudian apa kata ibu tersebut? Apa kata ibu tersebut? Ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Apa yang kamu kerjakan dari suatu kebaikan, Allah Taala Maha mengetahuinya. Lalu unta tersebut ditundukkan. Apa kata ibu tersebut? Qul lil mu'minin yaghdud min absarihim. Hendaklah setiap orang mukmin menundukkan pandangannya. Maksudnya, tundukkan pandangan kamu. Kata ibu itu, tapi dengan Al-Qur'an. Kemudian untanya sudah ditundukkan, ibu itu sudah naik, ditegakkan untanya mulai berjalan, ibu itu mulai membaca doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian Abdullah bin Barak menarik unta dengan cepat-cepat, laju-laju dia. Ibu ini bilang mau lambat-lambat, tapi bilangnya Al-Quran. Wa qasid fi masyika wa min sautik. Sederhanakanlah jalan kamu, lambat-lambatkanlah jalan kamu, kata ibu. Tapi dengan Al-Quran. Quran surat Luqman ayat 19. Lalu lambat-lambat Abdullah bin Barak dengan membaca syair-syair. Lambat unta itu tapi bersyair-syair. Datang ibu itu baca, faqra'u ma tayassara minal Quran. Daripada kau bersyair, lebih bagus kau baca Al-Quran. Faqra'u, bacalah ma tayassara minal Quran, dari apa yang mudah dari Al-Quran. Jadi ibu itu bilangnya dengan Al-Quran juga. Kemudian Abdullah bin Barak bicara lagi, sudah mulai diam, lalu tanya lagi, wahai ibu, suami kamu siapa? Siapa suami kamu? Tanyanya pula suaminya. Wah, tadi suku yang ditanya, sekarang suaminya. Suami ibu siapa? Apa ibu terjawab? La tas'al an asya in tubdalakum tasukum. Janganlah kamu bertanya tentang sesuatu yang kalau diterangkan kamu itu tidak akan suka. Jangan kamu tanya tentang sesuatu yang kamu kalau dijawab diterangkan kamu tak suka. Kemudian diam lagi Abdullah bin Barak, nak mau lagi bercerita. Lama berjalan, lalu berjumpalah dengan kabilah-kabilah yang ada di depan, rombongan yang di depan. Lalu ditanya Abdullah bin Barak, wah ibu, itu ada rombongan. Nah, itu rombongan kamu. Coba di rombongan itu siapa yang ada di situ? Siapa yang ada di situ? Ibu itu jawab dengan Al-Quran, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Al-mal, harta, al-banun, anak-anak. Zinatul hayatid dunya adalah perhiasan dunia. Oh, tahu Abdullah bin Barak, di rombongan itu ada anaknya. Al-mal wal banun. Tapi jawab dengan Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 46. Kemudian, wah ibu, berarti anak kamu di situ. Anak kamu di situ tuh tugasnya apa? Lalu dijawab dengan Al-Quran, wa alamatu wa bin najmi hum yahtadun. Oh, tahu Abdullah bin Barak, anak dia di situ tuh tukang tunjuk jalan. Anak dia paling depan, tukang tunjuk jalan, pergi ke rombongan. Wah ibu, siapa nama anak-anak kamu siapa? Siapa nama anak kamu dalam rombongan? Ibu itu jawab dengan Al-Quran, wattakhadallahu Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Berarti anak siapa? Ibrahim. Wa kallamallahu Musa taklima. Oh, berarti ada anaknya Musa. Kemudian ya Yahya, khudil kitab bi quwwah. Berarti ada nama anaknya Yahya. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ibrahim. Wa kallamallahu Musa taklima. Oh, ada nama Musa. Kemudian ya Yahya, ya wahai Yahya. Berarti anak ibu di tiga, ada Ibrahim, ada Musa, ada Yahya. Pergi Abdullah bin Barak ke rombongan, lalu dipanggil, Ibrahim, Yahya, Musa. Datang orang ketiga. Datang orang ketiga. Ini ibu kamu nih. Ibu kamu nih, tertinggal rombongan sudah dapat. Kemudian diberikan ibunya, diserahkan kepada anaknya. Lalu ibu itu bilang kepada anaknya, wahai anakku, coba kasih dia makanan sebagai upah kebaikan dia, biasa dia. Terima kasih kita. Tapi Al-Quran, fab'athu ahadakum biwarithikum hadhihi ila al-Madinah falyanzur ayyuha azka ta'am falyatikum birizqin min. Ini surat apa? Surat Al-Kahfi. Fab'athu ahadakum biwarithikum. Coba di antara kalian beli satu makanan, nanti berikan kepada dia. Itu maksud ibu tuh, anaknya tahu. Dicari makanan, lalu diberikan kepada Abdullah bin Mubarak, rahimahullah. Lalu Abdullah bin Mubarak berkata, ini makanan sumpah, saya tidak akan makan sebelum kalian itu memberitahukan kepada saya masalah ibu lagi bagaimana. Lalu anak-anaknya cerita, wahai Tuhan, beginilah keadaan ibu kami yang dia ucapkan, tidak ada yang lain-lain melainkan Al-Quran semuanya. Asal ngomong Al-Quran, ditanya jawab Al-Quran, mau ngomong Al-Quran, nggak ada yang lain-lain. Wah, itu begitu. Jadi bukan cerita, enggak, kisah nyata. Karena apa tadi itu? Karena takut yang dia ucapkan itu salah. Kalau Al-Quran yang diucapkan pasti pahala.
yang Al-Quran ini diucapkan. Maka tanya Allah, sudah berapa lama ibu kalian itu seperti ini? Sudah berapa lama yang diucapkan Al-Quran? Setiap dia Al-Quran, kalau ditanya jawabnya Al-Quran. Sudah berapa lama? Apa kata anak-anak tadi? Wahai Tuhan, ibu saya itu sudah seperti ini sudah 40 tahun. Sudah berapa? 40 tahun. 40 tahun tidak ada yang keluar dari lidahnya melainkan Al-Quran. Melainkan Al-Quran. Begitu. Karena takut tadi itulah berapa banyak orang-orang yang ditelungkupkan dalam neraka jahanam, kata Nabi SAW, karena lidahnya. Karena lidahnya. Karena lidahnya. Maka di seorang ibu tidak mau yang keluar dari lidahnya yang sia-sia melainkan Al-Quran. Melainkan Al-Quran. 40 tahun kayak gitu. Jadi kalau seperti itu, nah ini orang dulu. Jadi ini wanita kisahnya. Ini wanita yang Allah contohkan kepada kita, wanita. Maknanya apa? Sekarang ada wanita atau wanita ini bisa menjaga lidahnya, dia bisa yang diucapkannya yang baik-baik saja. Kalau tidak dia diam. Kalau tidak dia diam. Kalau yang hak yang lebih baik. Jangan pula, kalau pergi belanja dompet kami payah, katanya. Belanja dompet kami udah paham dong. Ini pas yang cerita nih ulama juga, Abdullah bin Mubarak, ulama besar ketika zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Kemudian ibu ini punya jelas hafal Al-Quran dan dia paham dengan Al-Quran sehingga yang diucapkan semuanya Al-Quran. Begitulah. Kemudian ketika ditanya seperti itu, dijawab 40 tahun, datang Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak pun katakan, "Dzalika fadlullah." Nah, ini jawabnya dengan Al-Quran juga. Sudah 40 tahun wahai Tuanku. Kata Abdullah bin Mubarak, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, wallahu dzul fadlil azim." Ini surat apa? Surat Al-Jumu'ah ayat 4. Dzalika fadlullah. Semua itu adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa Allah taala akan berikan. Allah Maha memiliki karunia yang sangat besar. Jawabannya dengan Al-Quran juga. Angiru-ngiru. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, wallahu dzul fadlil azim. Semua itu adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kisah bukan kisah cerita dongeng, ini kisah nyata yang mana semua daripada ucapannya adalah Al-Quran. Karena apa? Takut dia kalau tidak Al-Quran yang keluar dari mulutnya, maka bisa jadi ucapan itu bisa menyakiti orang, bisa menyebabkan bicara sia-sia, bisa dengan ucapan itu membuat Allah Ta'ala murka. Nah, dengan ucapan, berapa banyak dengan ucapan, kata Nabi, orang ditelungkupkan dari nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita untuk bisa kita ikuti, karena berapa banyak lidah tersebut, kata Nabi, orang dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena tidak bisa menjaga lidah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik hidayah kepada kita untuk dapat bisa menjaga perkataan kita. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Anda daripada Allah, yang salah atas kehilapan saya, ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim. Mohon maaf pada hadirin hadirat, sempurna majelis. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.